أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta keselamatan kita berikan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan serta semua yang mengikuti jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari kita bisa melanjutkan pertemuan rutin kita kembali setelah kita melewati bulan-bulan suci kemarin, yaitu bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan tersebut menjadikan kita sebagai hamba yang lebih bertakwa, menjadikan kita sebagai hamba yang lebih memperhatikan akhiratnya dibanding dunianya, serta menjadi hamba yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah dalam pertemuan kita mulai malam ini, kemudian nanti mungkin berlanjut sampai beberapa malam berikutnya, kita akan membahas sebuah kitab, ya, atau bisa dibilang sebuah kutib, ya, karena ini tipis ya bukunya, yang diberi judul oleh penulis Asyru Qawaid atau Asyru Qawaidi fi Tazkiyatin Nafs, yaitu 10 kaidah yang berkaitan tentang tazkiyatun nafas. Apa itu tazkiyatun nafas? Adalah terkait pensucian jiwa. Itu tazkiyatun nafas. Nah, tazkiyatun nafas ayol jamaah, ya, itu berkaitan tentang hal primer. Apa itu hal primer? Yang berkaitan tentang diri kita sendiri. Setiap orang memiliki jiwanya masing-masing. Gak mungkin ada jiwa, ya, yang bisa menempati tubuh orang lain. Atau kita mungkin terkadang mendengar ada jiwa yang tertukar dan yang semisalnya. Istilah seperti itu tidaklah ada. Karena jiwa seseorang dari dia lahir ya sampai dia mati, itulah jiwanya. Dan jiwa ini, ya, seperti halnya kebutuhan bagi kita. Sebagaimana kita memakai pakaian, ya, sebagaimana kita memakai pakaian, tidak mungkin kita akan pakai pakaian yang itu terus. Gak bisa. Ada ndak orang yang betah pakai pakaian satu, ya, kaos warna putih misalnya, dipakai selama 1 pekan 2 pekan, tidak pernah dicuci, ya, selalu dipakai buat kerja. Ada nggak yang betah seperti ini? Nggak ada. Ya, begitu juga dengan jiwa. Jiwa ini, ya, perlu yang namanya dibersihkan. Jiwa ini perlu yang namanya disucikan. Sebagaimana baju ketika dipakai, kemudian dicuci, dijemur, dipakai kembali, kemudian dilaburi minyak wangi, maka akan lebih nyaman. Begitu pula jiwa. Kalau jiwa ini tidak dibersihkan, dibiarkan kotor begitu saja, ditinggalkan dia, dilupakan dia, kotor hatinya, maka nggak akan nyaman. Ibadahnya nggak akan ada kenikmatan. Hatinya yang ada cuma rasa was-was, nggak ada rasa senang, susah,
Ya. Apa-apa pengen bawaannya marah. Karena apa? Jiwanya yang tidak tenang. Hal itu karena apa? Karena dia tidak pernah mensucikan jiwanya. Sehingga perkara tazkiyatun nafas atau tazkiyatun nafas itu sangat penting bagi seorang muslim. Ya. Kita mungkin bisa menyampaikan sesuatu ke orang lain, tapi belum tentu kita bisa menyampaikan hal tersebut kepada jiwa kita sendiri. Kita belum bisa tentu melakukan hal tersebut kepada kita sendiri. Maka kita yang paling tahu tentang diri kita. Sehingga tazkiyatun nafas itu menjadi suatu pembahasan yang sangat penting. Lalu apa yang membuat seseorang itu jauh daripada pensucian jiwa ini? Kenapa banyak orang yang terjerumus kepada jiwa yang kotor atau jiwa yang menghitam? Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena mereka salah menggunakan kenikmatan dunia. Allah menjadikan dunia ini indah. Ya. Banyak sekali Allah sebutkan, "Zuyyina lin-nas hubbus syahwat minan nisa wal qanatir al-muqantarati minadh dhahab wal fiddah," dan seterusnya. Allah sebutkan beberapa pemeliharaan yang indah bagi manusia. Dan kehidupan dunia ini sangatlah indah. Tapi jika disalahgunakan, maka dia akan mengotori jiwa. Ya. Kenikmatan dunia jika salah digunakan, maka dia akan mengotori jiwa. Dan bukannya membantu seorang muslim untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, justru malah mempersulit. Berapa banyak mungkin dari kita ya yang kadang pekerjaan duniawinya melalaikan kita dari sholat. Berapa banyak dari kita yang mungkin gadgetnya membuat kita ya menyaksikan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Berapa banyak dari kita yang Allah berikan rizki kendaraan duniawi yang dibawa pergi ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Matanya, telinganya, tangannya, kakinya, ya, atau harta yang Allah berikan padanya membawanya justru jauh dari nikmat Allah dan malah mempersulit dirinya mendekat diri kepada Allah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya sedikit mengatakan perbedaan atau persamaan terkait dunia dengan air hujan. Beliau di sana menyebutkan beberapa hal. Di antara yang beliau sebutkan, antara persamaan dunia dan air hujan adalah jika kita menggunakan air hujan secara berlebihan, maka itu akan berbahaya. Hujan kalau turun di waktu panas bisa menyejukkan. Hujan ketika turun di masa ingin tandur dimanfaatkan oleh para petani, bermanfaat. Tapi ketika hujan ini terus turun sehari, 2 hari, 3 hari tanpa ada henti, apa yang akan terjadi? Luapan sungai, banjir di mana-mana. Sehingga bukannya mendatangkan manfaat, malah ada kerusakan di sana. Entah barang hilang, atau orang hanyut, atau rumah yang rusak dan yang semisalnya. Begitu pula kehidupan dunia. Jika kita menggunakannya secukupnya. Kita punya harta, kita gunakan secukupnya untuk diri kita. Kita punya harta lagi, sebagiannya kita gunakan di jalan Allah. Kemudian kita punya kendaraan atau kita punya makanan, tidak semuanya kita miliki sendiri. Tapi kita juga sedikit memberikannya kepada orang lain. Kita tidak kikir. Kita tidak ingin istilahnya berlebihan dalam dunia. Jika sudah berlebihan dalam dunia, maka celaka.
bahaya. Ya. Tapi inilah keinginan apa? Nafsu. Nafsu kita selalu menginginkan kita tentang dunia. Bagaimana dunia ini bisa digapai? Orang ya mungkin ketika awal dia kerja, dia mendapatkan 1 juta itu udah nikmat besar bagi dia. Tapi apakah mereka puas dengan 1 juta? Enggak. Besoknya dia dapat 2 juta, dia pengen lagi. Kalau bisa 2 juta, kenapa nggak bisa 3 juta? Ada tawaran lebih lagi, dia ambil 10 juta. Ada tawaran lebih lagi 50 juta diambil. Sampai diambil 100 juta, 200 juta, dan seterusnya. Hatinya menginginkan menambah terus. Nggak ada rasa cukupnya. Dan rasa tidak pernah cukup seperti ini yang akan membuat dia jatuh, yang akan membuat dia tergelincir dari nikmat Allah. Berapa banyak kita melihat orang yang mungkin dikelilingi dengan harta, yang dia mungkin hartanya kalau dia bisa bilang dikeluarkan berapapun nggak habis-habis, tapi hatinya tidak ada rasa tenang. Ya, jiwanya selalu terganggu, ada rasa was-was, ada rasa takutnya. Ya, ini kalau seseorang berlebihan dalam dunia. Dan tazkiyatun nafs, ayuhal jemaah, pensucian jiwa ini pertama kali muncul itu adalah pada zaman-zaman setelah kekhalifahan. Perkara tazkiyatun nafs, orang-orang yang mengatasnamakan tazkiyatun nafs, ya, zaman Nabi ya banyak para sahabat yang kaya, ya, tapi kekayaan mereka tidak sampai membuat mereka mencintai dunia, atau tidak sampai membuat mereka lalai akan akhirat. Ya, sahabat dahulu kaya, ya, dan mayoritas mereka lebih mementingkan apa? Akhirat mereka daripada dunia mereka. Kemudian berlanjut zaman, mulai ya berganti kekhalifahan, berganti manusia, ya, sampailah Islam pada puncak kejayaannya. Ya, hampir semua orang di sana memiliki kekayaan yang sama rata. Ya, pembendaharaan mereka punya, kendaraan mereka punya, harta mereka punya. Kehidupan dunia melalaikan mereka setelah itu. Maka muncullah orang-orang yang melihat keadaan ini dengan risih. Mereka menilai manusia sudah terlalu jauh. Ya, kaum muslimin sudah terlalu jauh dalam mencintai dunia. Maka mereka memulai gerakan ini, tazkiyatun nafs. Kurang lebih disebutkan dalam kitab sejarah itu di awal abad kedua. Ya, mulai ada gerakan tazkiyatun nafs, atau yang mungkin kita kenal sebagai tasawuf, ya, atau mungkin golongan sufi. Ya. Mereka itu adalah apa? Yang pertama kali mempelopori kegiatan tazkiyatun nafs dengan niat yang sangat baik. Niatnya apa? Ingin menyadarkan manusia akan akhirat, agar manusia tidak lalai dengan dunianya. Awal gerakan ini sangat baik, ya. Akhirnya mulai dari gerakan sana berkembang, ya, sampai masuk ya ke abad berikutnya, ya, mulai terjadi perubahan di sini. Ya. Yang awalnya tujuannya baik, yaitu membuat manusia ingat dengan Allah, jauh dari dunia. Mulailah ya di abad ketiga, di abad keempat muncul istilah-istilah seperti hakikat, syariat, atau ma'ruf al-kahri, yaitu yang mencintai sesuatu dari dunia, ya, menganggapnya semua itu apa? Tidak penting, kemudian hanya ibadah saja. Ya. Inilah mulai istilah-istilah ini muncul. Kemudian masuk ke zaman yang berikutnya, masuk ke zaman abad kelima, abad keenam, ya, muncullah ya istilah-istilah yang disebut sebagai
ya wihdatul wujud, ya. Atau mungkin kita kenal sebagai apa, dalam bahasa Jawa itu ada istilahnya, cuma ana nggak bisa mengucapkannya, ya. Tapi istilahnya kalau di Indonesia kan adalah seperti aku Allah, Allah adalah aku. Sehingga seperti dia menyatukan dirinya dengan Allah. Karena dia apa? Mengatakan dirinya sudah suci, jiwanya sudah suci, maka seakan-akan Allah sudah bisa di dalam dirinya, ya. Kemudian berkembang lagi, masuk ke abad-abad berikutnya, maka muncullah tarekat-tarekat, ya. Muncullah tarekat-tarekat hingga masuk diselipkan di sana filsafat-filsafat. Yang akhirnya mungkin kita akan melihat, ya, beberapa mungkin dari kaum muslimin yang beribadah dengan cara-cara yang mungkin belum pernah kita saksikan sebelumnya. Ya, ada yang mungkin dengan joget-joget, ya, ada yang mungkin dengan lari-lari, ataupun dengan yang goyang-goyang, ataupun yang semisalnya. Ya, gunanya untuk apa? Agar jiwanya lebih suci. Ya. Jadi inilah awal perkembangan apa? Kata tazkiyatun nafs, atau golongan orang yang pertama kali melakukan tazkiyatun nafs. Awalnya baik, tapi berkembangnya zaman berubah menjadi pemikiran yang salah. Maka Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr di sini menuliskan kitab ini, Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Untuk apa? Untuk menjaga kita supaya kita ke depannya nggak salah, nggak seperti umat-umat yang sudah berlalu, ya. Yang awalnya benar kemudian mulai berubah, ya. Syekh menciptakan buku ini atau menuliskan buku ini supaya seperti awalnya. Tazkiyatun nafs itu ada untuk menyadarkan manusia. Maka dibikinlah kaidah-kaidah ini. Kemudian kalau ada yang bertanya, kenapa harus dengan kaidah? Bukankah pensucian jiwa itu dengan Al-Quran dan Sunnah? Kenapa perlu dengan kaidah? Kenapa enggak dibuat Al-Quran was Sunnah fit tazkiyatun nafs? Ya. Tapi inilah, ya, inilah bentuk kecerdasan para ulama atau cara mereka dalam menyusun ilmu-ilmu. Ya, mereka mengambil beberapa ayat dalam Al-Quran, kemudian hadis-hadis, kemudian mereka satukan dalam satu bab, kemudian mereka berikan kesimpulan di sana. Ya. Sehingga kaidah ini memudahkan bagi seorang muslim atau kita yang masih penuntut ilmu untuk belajar lebih mudah. Ya, sehingga buku ini, ya, walaupun kecil, ya, simpel sekali, tapi Masya Allah, manfaatnya ataupun ilmu yang dikandung di dalamnya sangatlah banyak sekali. Ya. Maka semoga kita mempelajari kitab ini, ya, sesuai dengan tujuan kita. Ya, ingin mensucikan jiwa kita, mengembalikannya kepada fitrahnya. Setiap kita pasti pernah melakukan perbuatan yang salah. Mungkin pernah melakukan maksiat, entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Ya. Dan semua, ya, hal tersebut akan menjadikan titik hitam di hati kita. Maka kalau kita tidak mensucikannya, tidak mengembalikannya ke fitrahnya, dia akan terus tertambah dan akan menyulitkan kita nantinya. Maka, ya, di sini kita belajar bersama, ya, terkait tazkiyatun nafs, ya, terkait bagaimana mensucikan jiwa ini, dan semoga kita mendapatkan manfaat darinya. Dan supaya kita tidak menjadi golongan, ya, yang istilahnya berlebihan dalam kiri, berlebihan dalam kanan. Ya, mereka terlalu merendahkan sesuatu dalam ilmu atau terlalu berlebihan. Kita di tengah-tengah saja. Ya. Jangan meremehkan dan juga jangan berlebihan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab ini, ya, Syekh memulai dengan basmalah, kemudian memuji Allah dan serta Rasulnya. Kemudian beliau mengatakan, ya, kedudukan jiwa. Ya, Syekh menerangkan di awal beberapa kedudukan jiwa. Bagaimana kedudukan jiwa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah Asy-Syams.
Allah mengatakan, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kita tentang kedudukan jiwa. Sepenting apa jiwa tersebut? Ya. Di sini Allah menaruh derajat jiwa di antara makhluk-makhluknya yang sangat besar. Allah bersumpah dengan matahari, kemudian dilanjutkan dengan bulan, kemudian dilanjutkan dengan siang, malam, langit, dan juga bumi. Semua itu adalah makhluk-makhluk yang besar. Semua itu makhluk yang besar. Ya. Kemudian Allah lanjutkan sumpahnya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa. Jamaah, kalau ana tanya, kira-kira kalau Allah mengatakan sesuatu, kita itu percaya atau enggak? Percaya atau enggak? Percaya. Sekarang bagaimana jika Allah sudah mengatakan sesuatu ditambah dengan sumpah? Tidakkah kita lebih perhatian? Dan termasuk dalam kaidah, jika ada kalimat sumpah dari Allah, maka perhatikan kalimat setelahnya. Karena itu adalah sesuatu yang sangat penting dan diberikan penekanan oleh Allah. Perhatikan masalah ini. Ya. Jangan kalian lalaikan. Ya. Apa firman Allah selanjutnya? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Jiwa ini Allah berikan dua jalan. Ya, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Pilih sendiri. Mau jalan yang mana? Pilih sendiri. Ya. Siapa yang bisa menentukan pilihannya? Kita yang disuruh milih. Tapi Allah berikan bocoran. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, yang membawa jiwanya kepada kebaikan. Maka dia akan beruntung. Ya, dunia dan akhiratnya dia akan beruntung semuanya. Dan Allah menerangkan lagi, wa qad khaba man dassaha. Dan merugi, celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, perhatian kita tentang jiwa dengan jalan yang disiapkan oleh Allah, kita yang bisa memilih. Apakah kita akan meniti jalannya para anbiya dan rasul, serta para sahabat dan tabi'ut tabi'in, serta para salafus saleh, ataukah kita akan menyelewang, ya, mengikuti jalan-jalannya orang-orang fasik, orang-orang yang suka berbuat maksiat, ataupun orang-orang kafir? Kita sendiri yang akan menentukan. Tapi bagaimana? Ya. Dan tentu tujuan kita datang ke pengajian, ya, untuk apa? Bisa meniti jalan surganya Allah. Tentu kita ingin bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ayat ini. Aflah. Kita bisa beruntung dengan jiwa kita. Ya. Di sini, ya, para ulama mufassirin menjelaskan, ya, yang dimaksud dengan ayat qad aflaha man zakkaha, yang berasal dari kata zakatun. Zakatun dalam bahasa Arab itu an-nama wa ziyadatul khair, yang artinya bertumbuh, ya, yang bertumbuh dan bertambah kebaikannya. Sekarang, ya, jiwa ini pun juga harus bertumbuh, ya. Kalau dia ingin baik, maka dia harus bertumbuh, ya. Jangan mudah puas dengan sesuatu. Kita kemarin apa? Sudah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan. Alhamdulillah.
Kita puasa 1 bulan, puasa nggak ada bolong. Ya, puas belum. Kita tambah 6 hari puasa Syawal. Puas enggak. Tambah latihan puasa Senin, Kamis. Puas enggak. Nambah lagi puasa Ayyamul Bid. Puas enggak. Lanjut lagi. Nanti masuk ketemu puasa ya Daud misalnya. Begitu pula juga dengan ibadah lain. Salat, alhamdulillah kita sudah bisa salat 5 waktu, tepat waktu. Puas? Enggak. Kita mulai dengan apa? Penambahan lagi, kita tumbuhkan lagi jiwa kita. Kita salat rawatib, salat qobliyah dan salat ba'diyah. Puas sampai sana? Enggak. Kita lanjutkan lagi ke salat-salat apa? Syuruk atau salat duha. Puas sampai sana? Enggak. Lanjut lagi, kita bisa salat malam. Dan seterusnya. Kita jaga pertumbuhan hati ini terus. Ya. Begitu pula juga dalam hal dunia kita. Ya, kita ingin bersedekah. Sebulan bisa sedekah sekali. Puas? Enggak. Bulan depan coba sedekah 2 kali sebulan. Bulan depannya coba lagi sedekah 3 kali sebulan. Dan seterusnya. Maka hal inilah ya yang nantinya akan menjadikan ya sucinya jiwa itu terjaga. Ya. Sucinya jiwa tersebut akan terjaga. Dengan dia melakukan kebaikan dan dia kembangkan kebaikan tersebut, dia jaga perbuatannya, maka yang dia akan dapatkan adalah apa? Kenikmatan. Hatinya akan tenang, mudah diajak ibadah, mudah diajak ke majelis-majelis ilmu. Ya. Dan jangan puas juga ketika kita hari ini datang kajian. Ya. Kemudian jangan pernah kita menilai orang-orang yang nggak ikut kajian itu yang mereka orang-orang yang buruk. Jangan. Ya. Kita sekarang ikut kajian alhamdulillah. Tapi bisa nggak kita istiqomah? Ada kajian berikutnya bisa nggak kita ikut? Ya. Ada kajian yang lain bisa nggak kita ikut lagi? Ya. Jangan puas dengan cuma satu kajian atau satu makan thalabul ilmi. Seperti itulah ya bagaimana cara agar jiwa itu bisa disucikan, bisa dikembangkan. Dan tidak ada istilahnya ya, orang yang mau mensucikan jiwa tapi dia juga apa? Maksiat. Tapi dia juga melakukan perbuatan buruk. Ya. Mungkin kita semua pernah dengar istilah apa? STMJ. Apa itu STMJ? Susu telur madu jahe. Seger nih kayaknya kalau ada. Ya. Ya. Tapi apa? Sholatnya terus, maksiatnya jalan, nggak bisa. Ya, kesucian jiwa nggak bisa didapatkan dengan yang seperti ini. Ketika dia ibadahnya, dan ketika dia merutinkan ibadahnya, maka jiwanya membantunya dalam ibadah tersebut. Ya. Tapi kalau dibarengi dengan maksiat tadi, maka jiwanya akan di situ saja. Dia tidak akan pernah berkembang. Ya. Dia hanya akan berputar di sana. Maka itulah ya makna dari firman Allah, qad aflaha man zakkaha. Dia yang apa? Menumbuhkan kesucian jiwanya dengan perbuatan-perbuatan baik. Kemudian ya di ayat yang berikutnya para ulama mengatakan wa qad khaba man dassaha. Ya, celaka atau merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Dassaha ya dari kata tadasiyah yang artinya dia menutupi. Apa yang ditutupi? Hatinya. Jiwanya dia tutupi dengan kotoran. Jiwanya ya dia hilangkan fitrahnya dengan kemaksiatan, dengan dosa-dosa. Maaf, kalau kita bisa gambarkan seseorang yang menggunakan baju warna putih bersih misalnya, kira-kira dia akan lebih berhati-hati dalam berjalan atau asal lari-larian saja? Nah, pasti lebih hati-hati. Seperti itulah ya.
Dan di sini ya Syekh menggambarkan Masya Allah dengan gambaran yang benar-benar jelas. Orang-orang yang apa? Merugi karena dia mengotori hatinya, itu diberi permisalan dengan yang mohon maaf ya, baju putih ya, kemudian dia jalan, dia menemukan istilahnya kotoran hewan ya. Dia menemukan kotoran hewan. Dia lihat kotoran hewan tersebut ya. Kemudian dia bukan menghindarinya. Orang yang jiwanya bersih, dia akan menghindari hal-hal yang buruk. Tapi ketika dia mengikuti jiwa yang kotor, ya, atau kalau jiwanya kotor, dia ingin mendatangkan apa? Kepada hal-hal yang kotor. Dia melihat kotoran ini, ya. Ini sebagai contoh saja, ya. Dia melihat kotoran ini, kemudian dia ingin pastikan masih basah atau kering. Ya. Diinjak sama dia. Lenyek. Masuk ternyata. Wah, ternyata masih baru. Cukup sampai sana? Enggak. Ini kotoran atau bukan sih? Ya, paling tanah kayaknya. Diambil sama dia. Dicium. Oh, bener kotoran. Ya. Cukup sampai sini? Enggak. Dia apa? Dia taruh tangannya, dia baluri ke baju putihnya. Itulah seakan-akan gambaran orang yang mengotori jiwanya. Jiwa itu bersih. Tapi sekalinya kita masuk ke dalam suatu lubang, ya, suatu kenistaan, kedustaan, kemaksiatan, perbuatan fahish, kita akan semakin masuk, semakin dalam dan susah untuk keluar. Itulah gambaran apa? Orang yang mengotori jiwa. Tentu kalau dalam perkara dunia saja kita nggak mau melakukan hal seperti itu. Sekarang bagaimana jika kita melakukan hati kita atau jiwa kita dengan perbuatan seperti itu? Tentu kita tidak mau. Tapi orang-orang yang mengikuti tadi, ya, ketika jiwanya sudah kotor dan dia ikuti jalan kotor tersebut, maka apa? Yang dia dapatkan adalah al-khaibata wal khusran. Kehinaan, kerugian. Hidupnya enggak tenang, hidupnya enggak bahagia, dunia akhirat rugi, dunia akhirat hina, jika dia selalu meniti jalan ini. Paham gak? Insya Allah ya. Inilah gambaran jiwa. Bagaimana ya Allah menerangkan gambaran jiwa yang beruntung dan bagaimana menggambarkan jiwa-jiwa yang tidak beruntung. Kemudian ya di sini ya, Imam atau Syekh Abdul Razak menambahkan atau menjelaskan dengan memberikan permisalan terkait bagaimana sih gambaran jiwa. Hal ini dinukil dari perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, beliau mengatakan bahwa jiwa yang bersih itu ya, enggak ridho. Ya. Jiwa yang bersih itu enggak ridho kalau harus ya dikotori. Dia kalau ingin mendapatkan sesuatu maka dia harus mendapatkan sesuatu yang mulia. Ya. Dia ingin ketika dia melakukan sesuatu, dia ingin mendapat ganjaran yang lebih baik dari perbuatannya. Itu contoh jiwa yang mulia. Maka ada sebuah perkataan, orang yang tidak penting tidak akan memahami hal penting. Begitu pula juga yang semisalnya. Orang yang tidak mulia tidak akan mengetahui apa itu kemuliaan. Maka orang yang tidak mengetahui jiwanya bersih atau tidak, dia tidak akan mengetahui betapa mulianya surganya Allah. Maka disinilah ya letak jiwa kita yang harus dijaga. Jiwa yang bersih, dia nggak akan mau dibawa maksiat. Hatinya nolak, bukan level. Ya, mosok aku ditaruh 4 bawah, gak mau. Ya, aku wis resik ya aku harus tampil paling depan. Ya, mosok ring mburi dhewe
ya, nggak kelihatan, nggak mau. Jiwa yang suci lah seperti itu. Ya, dia memilih tempatnya, membawa kita untuk selalu kepada kebaikan. Hatinya akan berat sekali. Sekali mendekat kemaksiatan, ya hatinya ingin bergejolak untuk pergi. Jangan, lepas sudah. Ya, ingin mulai bermaksiat, tahu salah, lepas. Nggak nyaman hatinya untuk berbuat apa? Kemaksiatan. Tapi di sisi lain, ya, Imam menyebutkan, ya, gambaran tentang hati yang buruk, gambaran tentang hati yang kotor, seperti sebuah atau seekor lalat. Bagaimana seekor lalat itu? Di mana tempat kumpulnya lalat? Ya, di sesuatu yang kotor. Lalat kalau dikasih sabun mau hinggap atau enggak? Enggak. Ya, bahkan apa? Kayak pengusir lalat itu kan baunya harum semua. Enak semua. Ya. Tapi kalau lalat, mohon maaf, ada kotoran, ada sesuatu yang menjijikkan, ya dia akan menempel di sana. Dan begitulah gambaran jiwa yang kotor. Hatinya berat diajak untuk melakukan kebaikan, tapi senang jika berada di atas tempat-tempat kemaksiatan. Hatinya menikmati, jiwanya menikmati, ya. Mau dibawa sholat berat sekali, diminta puasa berat sekali, ya. Yang dia pikirkan hanyalah apa? Perutnya dan bagian perut ke bawahnya saja. Dia tidak memikirkan apa? Bagian atasnya. Bagaimana dia hidup? Bagaimana dia apa? Nanti bertemu Rabbnya. Ya, bagaimana timbangan akhiratnya dia tidak memikirkan. Yang dipikirkan yang penting perut kenyang, ya. Kemudian apa? Kebutuhan, ya, biologisnya bisa tersalurkan. Maka kalau sudah seperti ini, gak ada bedanya manusia dengan makhluk yang yang tidak Allah berikan akal. Apa itu jemaah? Apa makhluk yang tidak diberikan akal oleh Allah? Hewan. Hewan itu pikirannya apa? Makan, ya, kemudian kenyang buat keturunan. Ya, kenyang lagi buat keturunan lagi. Mereka nggak bisa apa? Berpikir dengan jernih sebagaimana manusia. Ya. Maka sampai Syekh mengatakan di akhir, fakullu nafsin tamilu ila ma yunasibuha wa yushakiluha. Maka setiap jiwa akan mengajak, ya, dirinya kepada yang sesuai dengannya. Kalau jiwa itu bersih, jiwa tersebut akan mengajak kita kepada apa? Yang baik. Ibadah, sholat, baca Quran, puasa, dan semuanya. Ya. Kemudian kalau jiwanya kotor, dia akan selalu mengajak kepada apa? Maksiat. Ya. Alhamdulillah kalau sampai dia kufur. Ya. Saking jauhnya masuk ke dalam apa? Kemaksiatan. Maka kita yang lebih mengenal jiwa kita. Kita tahu di mana letak jiwa kita. Apakah jiwa ini sudah termasuk yang bersih? Ataukah jiwa ini yang masih memerlukan apa? Pensucian lagi. Bukan memerlukan, tapi perlu dan harus disucikan. Ya, karena kita semua juga nggak akan bisa meninggalkan hati ini. Ya tadi, jangan pernah puas dengan satu ibadah yang sudah kita bisa lakukan. Terus berkembang terus. Nah, kemudian ya Syekh yang menerangkan lagi ya terkait bagaimana ya, jiwa ini memiliki hak dari diri kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam potongan hadis mengatakan wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Jiwamu itu memiliki hak atas diri. Dan ini ya adalah potongan dari hadis ya terkait hadis antara sahabat Salman dan sahabat Abu Darda.
Salman itu adalah seorang muhajirin. Tahu ya Pak, muhajirin itu apa? Ya, orang yang hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Itu mereka para muhajirin. Sedangkan Abu Darda adalah seorang Ansor. Ansor adalah mereka yang menolong para orang-orang muhajirin. Ya. Salman dan Abu Darda ini dipersaudarakan oleh Rasulullah. Ya, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Ya. Dan ini di awal-awal keislaman Rasulullah mensadarkan seperti ini. Bahkan sampai-sampai di antara mereka yang disaudarakan ada yang sampai berbagi istrinya. Berbagi dalam istilah apa? Saya punya 4 istri. Kamu lihat 4-4-nya mana yang paling cantik kamu ambil. Saya ceraikan dia, kamu ambil. Ya. Saya punya banyak harta di rumah. Kamu lihat harta-harta tersebut mana yang paling engkau sukai, ambil, bawa pulang. Ya, sampai-sampai ada yang seperti itu. Ya. Nah, di sini ya Salman dan Abu Darda adalah salah satu ya, kasus dari sahabat-sahabat yang disaudarakan oleh Nabi. Dalam suatu ya hari, ya Salman ini berkunjung ke rumah saudaranya Abu Darda. Dia masuk ke sana, tapi nggak ada Abu Darda. Ya, Abu Darda nggak ada. Yang ada istrinya. Siapa nama istrinya? Siapa? Ummu Darda. Ya, bapaknya Abu Darda, ibunya Ummu Darda. Ya. Nah, ya. Ketemu ya Salman lihat Ummu Darda ini. Melihat Ummu Darda kok pakaiannya lusuh. Ya kucel. Ya. Nah, Salman mengatakan gimana? Wahai Ummu Darda, kenapa engkau berpenampilan seperti ini di depan suamimu? Ya. Kenapa engkau tidak menghiasi dirimu? Ya. Kenapa engkau berpakaian seperti ini? Kira-kira ada nggak bapak-bapak yang pulang istrinya seperti ini? Ya, nggak ada ya, insya Allah ya. Alhamdulillah kalau nggak ada, jangan sampai. Ya. Nah, Ummu Darda mengatakan bagaimana? Abu Darda itu tidak butuh sama aku. Abu Darda itu tidak ada keinginan sama sekali sama aku. Dia nggak butuh aku. Kenapa seperti itu? Abu Darda kalau siang dia berpuasa, kalau malam dia tahajud. Sama sekali nggak ada datengin aku. Oh, dengar seperti ini Salman, oke. Sudah. Ditunggulah Abu Darda pulang. Abu Darda pulang, ya disambut Salman, ya ngobrol, kemudian dikeluarkan makanan, minuman. Ya. Salman mengatakan, kenapa engkau tidak makan, ya Abu Darda? Tidak, aku berpuasa. Aku tidak akan makan makanan yang kau sajikan kecuali engkau ikut makan. Ya, akhirnya Abu Darda membatalkan puasanya, dia ikut makan. Ya. Hari tersebut Salman akhirnya apa? Menginap di rumahnya Abu Darda. Dan tentu seperti yang dibilang istrinya, Abu Darda ini dari awal malam, ya hitungannya kita bilang ba'da Isya, ya sampai pagi itu selalu mengerjakan apa? Tahajud. Abu Darda ketika mau sholat sholat lail, sholat tahajud, ya Salman keluar tidur, jangan sholat, tidur sekarang. Baru tidur sebentar Abu Dardanya bangun lagi mau sholat lagi. Ya Salman datangin lagi tidur. Ya sampai berlarut malam, sampai di sepertiga malam. Barulah di sepertiga malam Salman datangin Abu Darda, ayo bangun. Sekarang waktunya kita sholat tahajud. Jamaah mereka sholat tahajud. Paginya ya Abu Darda datang ke Rasulullah. Menceritakan ke Rasulullah, ini kok Salman seperti ini kemarin. Menyuruh saya berbuka, menghalangi saya sholat malam. Ya. Apa kata jawab Rasulullah? Ya, shadaqa Salman. Ya, Salmanlah yang benar. Salmanlah yang benar. Ya. Barulah apa? Rasulullah mengatakan ya dalam hadis yang lain, bukan hadis yang lain, lanjutan hadis yang tadi, ya beliau mengatakan wa inna 'alaika li ahlika haqqan. Ya. Wa yang lain juga wa inna li nafsika 'alaika haqqan, ya. Wa inna li rabbika 'alaika haqqan fa'ati li kulli dha haqqin atau dhi haqqin haqqan. Ya. Bahwasannya dirimu itu memiliki hak, jiwamu memiliki hak untuk dirimu. Ya.
Kemudian apa? Istrimu memiliki hak atas dirimu dan Rabbmu memiliki hak atas dirimu, maka tunaikanlah setiap haknya sesuai dengan porsinya. Maksudnya apa? Waktunya puasa ya puasa, ya jangan tiap hari melulu puasa, istrinya ditinggal, ya nggak butuh dengan istrinya, ya. Atau kadang jangan sampai dia mementingkan dirinya sendiri, dia lupa sama Allah dan juga istrinya. Atau dia mementingkan istrinya, ya sampai-sampai dia melupakan Allah dan juga dirinya. Jangan sampai. Ya, berikan haknya sesuai dengan kadarnya, secukupnya saja. Ya, maka ya di sini pun ya Syekh pun juga menggambarkan ya agar tidak ya sampai diri ini mengharamkan ya jiwa dari hal-hal yang diberikan fitrah oleh Allah. Ya. Seperti apa? Makannya tadi. Jangan selalu berpuasa terus tiap hari. Ya. Atau minumnya juga, atau kebutuhannya kepada istrinya. Dia tutupi semua dengan ibadah-ibadahnya. Jangan berlebihan seperti ini. Ya. Ini bukan yang namanya memberikan hak kepada jiwa. Atau sebaliknya, ya, jiwanya dibiarkan lepas, biarkan merasakan maksiat, biarkan merasakan bagaimana itu berzina, bagaimana itu mencuri, bagaimana itu judi dan semisalnya. Dia bebaskan, mengatakan gimana? Jiwa saya juga perlu hak, dia perlu kebebasan. Ini bukanlah apa? Haknya jiwa. Haknya jiwa bukan seperti ini. Maka tadi kita bilang, ya, dengan kaedah-kaedah ini dia akan menjaga kita dari yang golongan kiri atau golongan kanan. Mereka yang selalu apa? Ekstrim ya dalam apa? Ibadahnya. Terlalu apa? Fokus ibadahnya sampai melupakan dunianya, atau orang yang terlalu dunia semuanya dan melupakan akhiratnya. Kita berada di tengah. Dengan kaidah ini kita jalan di tengah. Ya. Inilah siratal mustaqim. Ya, jalan tengah yang akan menjaga kita dari golongan kanan dan kiri ini. Ya, maka kaidah ini menjaga kita insya Allah. Ya. Dan itulah ya beberapa gambaran awal ya terkait apa sih itu tazkiyatun nafs. Bagaimana kedudukannya? Bagaimana cara agar kita bisa tazkiyatun nafs? Ya. Itu gambaran awalnya. Kemudian Syekh di sini menutup ya dengan doa bagi beliau, bagi kita semua dan juga kaum muslimin ya agar Allah menjadikan kita ya berlimpah dengan akhlak yang baik, ya memiliki perkataan yang mulia serta bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terhindar dari fitnah baik itu yang tampak ataupun yang tertutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan atau membahaskan pada masuk kaidah-kaidah berikutnya pada pertemuan-pertemuan kita yang akan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.